Hello guys, balik lagi ke vlog berikutnya. Masih dalam acara gimana impresi naik Brio sepanjang 900 km gitu ya. Nah, mungkin kayak beberapa yang saya jelaskan di vlog sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman ketika bawa mobil mesti dipastikan dulu kondisi mobilnya itu sangat-sangat prima. Yang pertama, mesti cek dulu bannya, tekanan anginnya itu mesti dicek dulu gitu. Nah, ini kan di sini ada juga nih tanda. Nah, ini untuk mengukur ketebalan ban. Jadi kalau ini kan bannya masih bagus tuh. Jadi teman-teman mesti lihat juga kondisi bannya kayak gimana. Kalau ini kan kebetulan bannya masih bagus, masih oke. Jadi mau dipakai jalan jauh itu aman, tenang gitu loh. Terus kemudian cek tekanan angin, mesti dipastikan harus sesuai gitu. Yang kedua, versiko, jangan lupa ngecek untuk karet wiper. Jadi karet wiper ini cukup penting ya. Ketika kita jalan jauh, kita nggak tahu kondisi jalan kita kayak gimana. Itu mesti cek dulu karet wiper kita masih bagus nggak sih gitu. Soalnya kalau karet wiper kita nggak bagus, kita pas tengah jalan itu pas hujan deras itu kita nggak bisa lihat apa-apa men. Jadi mesti cek dulu. Terus mungkin di sektor mesin. Oke, kita buka dulu mesinnya. Ya. Nah, sektor mesin. Nah, di sektor mesin mesti dicek dulu minyak rem. Minyak rem dipastikan di sini ada tulisannya nih, min sama max. Jadi teman-teman mesti lihat kondisinya kayak gimana gitu. Terus jangan lupa cek air radiator. Kalau Brio kebetulan Brio ku di sini rek. Jadi cekin niku. Iku ono min max juga. Cekin. Soalnya nek bisa teman-teman kurang ya tinggal di sini dari sini. Jangan dari yang sini. Soalnya kalau dari sini mesinnya kan panas. Teman-teman isi dari yang sini gitu. Terus selanjutnya jangan lupa cek juga oli. Nah, teman-teman tinggal tarik tuas sticknya, dicek nih. Ini ada titik 2. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, titik 2 ini dicek kondisi oli ini di mana. Kalau masih di titik yang atas berarti masih aman. Tapi kalau titik bawah berarti itu oli ini udah mau habis gitu. Balik lagi. Nah, selanjutnya cek juga air wiper. Air wiper itu tempatnya di sini. Jadi cekan itu airnya masih banyak nggak gitu. Soalnya teman-teman perjalanan jauh itu kan pasti butuh wiper nih untuk cek gitu. Jadi pastikan juga air wiper itu penuh. Nah, berkaitan dengan air wiper ada yang tempatnya washer, tempat mewarna air. Nah, ini teman-teman kadang kalau misalnya sering musim kemarau itu debunya itu masuk, terus kadang airnya nggak nyemprot dengan sempurna. Caranya gimana supaya airnya bisa menyemprot dengan sempurna? Teman-teman tinggal tusuk aja pakai peniti atau jarum, nanti lubangnya tusuk supaya kotoran itu keluar gitu. Terus kemudian juga cek aki. Kalau mungkin aki ini teman-teman aki kering, nggak perlu khawatir, tinggal cek voltasenya aja, bawa bengkel cek voltase aki ini aman nggak. Tapi nek teman-teman aki ini basah, teman-teman mesti cek air aki ini sampai semana sekarang kayak gitu. Itu sangat penting untuk perjalanan jauh. Kemudian pastikan juga semua lampu utama, lampu kecil, lampu sen, lampu fog lamp itu semua nyala. Karena kalau misalnya salah satu nggak nyala, itu bahaya buat teman-teman pergi jauh gitu. Terus kemudian pastikan juga kalau belakang juga sama, lampu dipastikan juga lampu semua fungsi normal. Lampu rem, lampu kota, lampu mundur, pastikan semua fungsinya normal untuk jalan jauh. Soalnya bahaya juga. Sama juga lampu plat nomor, pastikan juga nyala supaya kita tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, kemudian kalau dari dalam apa aja yang perlu kita waspadai, teman-teman pastikan ketika starter, nah tidak ada indikator yang menunjukkan istilahnya tanda-tanda warning. Jadi ketika starter, nah kalau ini kan semua mati, ini yang benar. Kalau misalnya salah satu yang nyala, berarti itu saatnya teman-teman harus memeriksakan mobilnya ke bengkel terdekat gitu. Nah itu. Terus apa lagi ya? Nah ya pastikan aja sih AC juga harus dicek dingin nggak gitu. Soalnya kalau teman-teman perjalanan jauh itu kan pasti butuh AC yang dingin yang nyaman gitu loh ya gitu.
Nah, terus gimana impresi nih naik Brio ini gitu ya. Jadi kemarin Brioku ini full muatan. Jadi karena mobilnya ini kecil, kita pakai ruangan sebelah sini, sebelah kanan sini untuk bawa barang. Sayangnya kemarin aku nggak sempat syuting sih, bawa barang gimana. Nah, itu kemarin sampai sini full, bawah full, sini full, bagasi pun juga full. Nah, itu full semua tuh kemarin. Tapi kalau ketika mobilnya full itu, kan dia kan menekan ke bawah ya. Nah, ketika menekan ke bawah, ketika kita kecepatan tinggi, mobil itu stabil. Itu enak ya, gitu. Terus aku juga nambahin ini, tak kasih lihat. Ini nama strut bar. Ini dia akan mengikat dari kanan sampai kiri. Gunanya buat apa? Ketika kita lihat tol, mobil ini ketika jalan tinggi, ada jalan sing goyang, mobilnya nggak terlalu goyang teman. Jadi dia nahan, kanan kiri ini nahan, supaya mobil ini nggak limbung, istilah kayak gitu. Nah ini sangat ngaruh sih ini, Pol. Tak rekomendasi no untuk teman-teman pakai mobil apapun. Kalau misalnya teman-teman suka jalan jauh, beli yang iki rek, ngaruh Pol, gitu. Terus impresi ini nek mobilku iki karena mobilnya sudah ada sedikit modifikasi di sektor kaki-kaki, jadi ini itu tadi mobilku ini stabil. Cuma nek jalannya pas gelombang nek turun ini enggak strut bos. Nah tapi ya itulah ya, wajar lah namanya mobil agak pendek, tapi ya tetap hati-hati aja lah, nggak perlu ngebut-ngebut ya kan, soalnya jalan jauh juga gitu. Mesin sih standar, nggak ada perubahan, jadi tinggal ngikutin aja saran dari Honda kayak gimana gitu. Nah mungkin itu aja sih mungkin sing tak rasakno. So far sih enak bawa Brio ya, soalnya aku punyanya cuman Brio, ya udah bawa Brio aja karena jiwa petualang touring, ya udah, dan ini bawa ini gitu loh. Oke. Nah mungkin itu aja impresi bawa Brio dari Jakarta sampai Malang kayak gimana rasanya gitu. Kalau misalnya teman-teman ada pengalamannya lebih jauh, aku yakin teman-teman ini pasti jalan lebih ada dari aku rek. Bisa share aja lah pengalamannya di kolom komentar gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa di vlog berikutnya.